Yaitu torik. Apa torik? Suatu jalan yang ditempuh. Ini cara berpikir, cara menempuh jalan, cara menempuh pikiran yang menghasilkan satu pendapat ataupun satu gagasan namanya manhaj. Makanya kalau orang bilang ya kalau manhajnya sudah berbeda, ini hati-hati sebenarnya. Berarti jalan kita sudah berbeda nih. Ada jalannya ke neraka, ada jalannya ke surga. Jadi kalau kita bilang manhaj antum beda, berarti ada yang satu ada jalannya ke surga, yang satu ada jalannya ke neraka. Maka ya hati-hati nih kalau kita mau bilang manhajnya beda, ya. Masih mending bilang madhabnya beda daripada bilang manhajnya beda. Karena itu permasalahan akidah. Nah, jadi kita akan fokus ya terkait manhaj ataupun kontroversi penyimpangan pemikiran-pemikiran yang ada pada pondok pesantren Az-Zaitun ini. Baik. Yang pertama mungkin ya sedikit saya bahas juga bahwa pondok Az-Zaitun ini didirikan pada tanggal 13 Agustus, bukan didirikan ya, dibangun. Jadi mulai pembangunan dulu. Ya. Jadi pondok Zaitun itu bangun dulu, kemudian mulai belajar dulu, baru peresmian. Nah, beda sama pondok Datul Islam. Belajar dulu, bangunnya nanti. Pembangunannya nanti, belajar dulu yang penting. Masya Allah. Tapi pondok Az-Zaitun di sini dia pembangunan dulu, pembangunan gedung, pembangunan kelas dan pembangunan segala macamnya, baru mulai pembelajaran, baru peresmiannya. Jadi pembangunannya itu dimulai pada tanggal 13 Agustus tahun 96. Itu udah lahir belum tuh? Baru lahir Ustaz kawan. Atau udah lahir? Wah, itu mudah sekali berarti ya, Masya Allah. Pantesan kayak Koreong. Berarti saya yang tua berarti ya. Saya udah lahir ini. Udah lahir bertahun-tahun ini. Oke, Ya, jadi pada tahun 96. Kemudian mulai pembelajaran itu mulai pembelajaran dan peresmian itu pada tahun 27 Agustus 99 ya. Dari tanggal 96 ke 99 ini mulai peresmian dan diresmikan oleh presiden langsung sebenarnya ini. Pada saat itu yang menjabat presiden Sumir Habibie, presiden yang ketiga. Nah, yang dimana, masya Allah ini kalau saya ya, bacanya minder sebenarnya pondok Az-Zaitun ini. Kenapa ya dibandingkan dengan pondok kita gitu ya, pondok Islam, beda apa-apanya. Dia memiliki tanah 1.200 hektar, bayangin. 1.200 hektar, ini DS aja berapa hektar? Dia 1.200 hektar, pondok Islam, dan kan sehektar, semeter belum ada, sejengkal belum ada. Tapi insya Allah bertahap ya, insya Allah nanti melebihi Az-Zaitun dari segi segala hal ya. Amin. 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 Baik ya. Namun ternyata pondok ini kontroversi ini sebenarnya ini bukan hal yang pertama, bukan hal yang baru tahun sekarang ya. Ternyata di tahun 2002 itu sudah terjadi kontroversinya. Jadi sejak tahun 2002 sebenarnya kontroversi pondok Az-Zaitun, cuma ya entah karena apa, entah bagaimana, cuma dari isu-isu yang beredar tidak terbukti. Ya akhirnya pemerintah dan MUI pun ya sepakat bahwa Az-Zaitun ya tidak menyimpang dan tidak sesat. Tapi kontroversi sudah ada. Ya. Dari tahun 2002 itu sudah ada kontroversi tentang keterkaitannya dengan lembaga organisasi NII, ya, Negara Islam Indonesia, kemudian ya dengan fatwa-fatwa yang seperti sekarang tata cara ibadahnya itu sebenarnya udah ada, udah dari zaman dahulu, cuma ya sekarang aja baru terkuat. Dan ini sebenarnya pengen saya garis bawahi itu sebenarnya bukan Az-Zaitun doang yang seperti ini sebenarnya. Banyak kelompok-kelompok lain, lembaga-lembaga lain yang mungkin menyimpang dari agama Islam, tetapi mereka tetap mengatasnamakan Islam, cuma masih dibiarkan saja. Belum ada yang menggubris. Nah ini mungkin, mohon maaf kalau boleh saya memberikan saran ya, mungkin memang kesalahan dari kita juga sebenarnya, kesalahan dari masyarakat maupun mohon maaf dari pemerintah juga, karena kurangnya keterpedulian dengan kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Ini kalau kita lihat di Indonesia ini kayaknya sangat banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada kan salah satu kelompok yang menganggap ya, orang yang di luar kelompok dia najis. Kalau sholat di depan di masjid dia harus dipel, ya kan ya. Ada yang kelompok yang menghalalkan harta kita bukan dari kelompok dia. Ada, kan? Ada yang
mengatakan ya kok orang yang bukan dari kelompok dia udah dicap ahli neraka walaupun Islam. Ada. Jadi sebenarnya banyak gitu. Cuma kelompok-kelompok seperti masih dibiarkan ya. Kenapa? Karena baik dari masyarakatnya, ulamanya maupun pemerintahnya ya belum terlalu fokus pada permasalahan-permasalahan kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Kita lihat aja. Zaitun ternyata udah dari 96 kemudian kasusnya dari 2002 sampai sekarang 2023 baru terkuat. 21 tahun kemudian baru viral, booming, baru dibahas. Banyak orang yang bahas. iPhone. Ya. Padahal udah dari Stabilizernya dari dulu. Kita ya. enggak. Nah, Lo debat lah. kita akan langsung bahas terkait penyimpangan-penyimpangannya. Yang pertama ya, tentunya yang mungkin dari kita juga tahu terkait bercampurnya Bukan iPhone soft itu. antara Easy. laki-laki dan perempuan. Ya enggak? Jadi dalam pondok Az-Zaitun ini ketika sholat laki-laki dan perempuan itu boleh satu soft berjejer. Ya, kalau kita kan lumrahnya, lazimnya soft itu di depan laki-laki, di belakang perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu sufufil rijali awwaluhum wa khairu sufufil nisa'i akhiruhum. Sebaik-baiknya soft bagi laki-laki itu yang paling pertama, yang paling depan. Sedangkan sebaik-baiknya soft bagi perempuan itu yang paling belakang. Jadi kalau kita mau sholat, ikhwan dan akhwat diperhatikan ya, perlu kita pahami, sangat-sangat berpahami kalau kita sholat. Jadi hal yang pertama yang harus diisi oleh laki-laki, ikhwan, itu soft pertama dulu. Soft pertama penuhin. Udah penuh baru soft kedua, udah penuh baru soft ketiga, udah penuh baru soft keempat. Dengan diluruskan softnya dan dirapatkan, bukan sudah nggak lurus, nggak rapat. Di sini berdiri, nanti di sini sampingnya berdiri lagi. Nah ini nggak boleh. Sedangkan untuk perempuan itu softnya itu yang diisi itu yang paling terakhir duluan. Jadi mohon maaf, misalkan anggaplah ini masjid ya, ini masjid, ini imam sebelah sini, misal ya, maka laki-laki yang harus diisi itu paling depan dulu nih, di sini. Kalau perempuan paling akhir dulu, yang akhir sudah penuh, baru di depannya diisi. Udah penuh, baru ke depan lagi. Ini cara mendirikan soft untuk perempuan. Jadi posisinya nanti soft laki-laki dan perempuan berkelompok. Ini soft laki-laki, belakangnya langsung perempuan. Bukan, mohon maaf, bukan. Misalkan ini soft laki-laki, di samping ada soft perempuan, bukan seperti itu. Atau soft laki-laki penuh nih, ada satu Nyempil. ruangan, ini soft perempuan. Aslinya nggak seperti itu sebenarnya. Aslinya laki-laki di depan, perempuan di belakang, tidak tercampur baur dan tidak bervariasi ataupun berformasi. Ini afdolnya ya, afdolnya. Adapun mungkin sebagian masjid yang menyediakan satu ruangan, jadi masjid kan kotak biasanya ya, nggak ada masjid yang bentuknya segitiga kan, nggak ada kan? Belum nemu Ustaz. Belum nemu dan jangan ditemukan. Oh jangan ya, Ya, awas belum ditemukan. Kontroversi. Masih kan lumrahnya kotak. Biasanya kan ada kotak kecil itu buat perempuan ya enggak? Itu sebenarnya lebih afdolnya enggak seperti itu. Lebih afdolnya tetap perempuan semua satu apa namanya? Satu kotak penuh di belakang itu perempuan. Itu afdolnya. Kenapa? Dikhawatirkan takut nanti kalau misalkan soft laki-lakinya penuh, di sini ada soft perempuan, nanti di sini ada perempuan, sedangkan di samping laki-laki juga. Jadi nggak sesuai nanti, yang seharusnya laki-laki tetap di depan dan perempuan di belakang. Jadi lebih afdal tetap dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah pimpinan Pondok Az-Zaitun ini membolehkan soft laki-laki dan soft perempuan itu bercampur. Dalilnya apa? Mereka punya dalil loh. Ternyata gitu-gitu dalilnya Masya Allah, dari Quran lagi dalilnya. Hak asasi perempuan. Kebanyakan mohon maaf ya, baik yang sesat ataupun yang gak sesat, yang menyimpang ataupun gak menyimpang, pasti dalilnya Al-Quran Sunnah. Jadi zaman sekarang mohon maaf, jangan
langsung tergiur. Kita ini dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang yang mengklaim dalilnya Al-Quran dan Sunnah, tetapi ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang termasuk pimpinan pondok itu mengatakan dalil kita soft laki-laki dan perempuan bercampur itu dari Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirin was sabirat was shaimin," sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat. Di sini kata beliau, ayat ini menyandingkan antara laki-laki dan perempuan. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat, ya. Orang yang qanit, orang yang menjaga laki-laki dan perempuan, yang berpuasa laki-laki, disandingkan, tidak pernah dipisahkan kata dia. Al-Quran itu tidak pernah memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dalam hukum sama, setara, sejajar. Oleh karena itu juga berarti dalam shaf sholat maka laki-laki juga bisa sejajar dengan perempuan, sebagaimana ayat innal muslimina wal muslimat. Masuk akal enggak? Hah? Masuk akal enggak? Masuk. Masuk. Antum yang, mohon maaf, kita yang belum tahu dalil, belum pernah belajar Al-Quran dan Sunnah, belum belajar usul fikih, oh iya juga ya. Secara logika. Kayaknya nggak mungkin deh agama itu memisah-misahkan makhluknya. Apalagi jelas di Al-Quran disandingkan antara laki-laki dan perempuan, masa dipisah? Ya enggak? Nah, terus bantahan kita bagaimana? Kita mau bantah apa mau dukung? Saya tanya dulu, mau bantah apa mau dukung ini? Bantah. Kalau mau bantahnya apa? Apa dalilnya? Kalau kita, dia kan punya dalil nih, kuat lagi dari Al-Quran dalilnya. Coba. Eng. Ya, kalau yang tahu ya. Iya, gimana coba? Apa Kang Ibnu mau jawab? Belum punya dalilnya, saya bingung. Belum punya dalil ya? Tinggal buka Al-Quran, cari dalil Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ini dalilnya gitu. Dalilnya apa? Kita bilang ya, ataupun kita bantah. Dalam urusan sholat, Habis. dalam urusan sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ya enggak? Pernah dengar gak dalilnya? Dalil ini hadis nih, pernah dengar gak? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik, sekarang ya, ini dalil umum. Nabi memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Nah, sekarang Nabi itu sholat itu bagaimana? Coba antum cari dalam Al-Quran surat apa, ayat apa. Kalau Nabi itu sholatnya pakai sujud, pakai ruku, pakai i'tidal, pakai tahiyat. Cari sekarang. Yang bisa ketemu saya kasih hadiah umroh. Serius. Serius ini? Serius. 200 malah. Ya. Yang bisa menemukan dalil dari Al-Quran bahwa Nabi itu sholatnya ruku, sujud, tahiyat, dan salam, saya kasih hadiah umroh. Ya. Saya kasih hadiah umroh lewat Taklif Kulon. Serius nih? Ya. Mau cari? Saya kasih waktu 10 detik untuk mencari dalil dalam Al-Quran. Nabi sholat pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, dan pakai salam. Kayaknya di Inun nambah bodoh sih. Ketemu nggak? Nambah bodoh bukan orang. Ketemu nggak? Nggak. Enggak ada. Dan nggak mungkin ada. Makanya saya berani ngasih umroh, karena nggak mungkin dijawab. Nggak mungkin ada. Dalam Al-Quran diterangkan tata cara sholat dari takbiratul ihram, dari niat, takbir, ngatik, membaca Fatihah, ruku, tumanina. Ini harus saya tahu nih. Harusnya ya. Nggak ada dalam Al-Quran. Adanya di mana? Adanya di dalam hadis. Begitu juga dalam permasalahan shaf dalam sholat,
Nabi sudah mencontohkan di dalam hadisnya bahwa shaf laki-laki dan perempuan itu harus dipisah, tidak boleh disatukan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abu Hurairah, banyak hadisnya yang menjelaskan tentang shaf dalam sholat. Sedangkan ayat yang tadi yang dipakai, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, ini ayat ini tidak berbicara tentang shaf sholat. Coba antum cek semua ya, ikhwan dan akhwat sekalian, yang bawa Quran silakan buka, atau yang punya mushaf Android di dalam HP-nya silakan buka. Ayat itu berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara tentang bahwa orang yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, soimah, orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh beribadah, benar-benar muslim, benar-benar iman, benar-benar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang nih pahalanya pasti surga di sisi Allah. Itu yang pengen Allah jelaskan di dalam ayat ini, bukan masalah shaf dalam sholat. Jadi dalam penafsiran ayatnya, mohon maaf, sudah salah, sudah menyimpang, ya, sudah menyimpang. Ingat ya, kita belum ngomong sesat ya. Ya, jangan tiba-tiba ini tali plot viral gara-gara Zaitun juga ini. Jadi mohon maaf kalau kita boleh menegaskan, ini dalam pemikirannya sudah menyimpang karena tidak sesuai dengan tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan mungkin kalau boleh saya mengumumkakan apa sih Indonesianya? Mengemukakan. Iya, itu aja ya. Yang menyampaikan sulit amat ya, lidah orang Serang nih. Ya. Lidah orang Serang sulit ya. Kalau saya pengen menyampaikan ini istilahnya ya, riset saya sendiri, bisa salah bisa benar, dan juga mungkin termasuk prasangka saya sendiri, ya, bisa salah bisa benar, Allah alam ya. Cuma yang saya perhatikan dari pimpinan nih, Panji Gumilang nih, yang saya perhatikan dari wawancaranya, dari di medsos-medsos yang terlihat juga, kayaknya beliau termasuk Qur'aniyun, kayaknya ya, kayak termasuk Qur'aniyun. Apa Qur'aniyun? Qur'an itu selalu mengambil dari Al-Quran, jarang mengambil dari hadis. Jadi kebanyakan dari Quran saja, dan dari Quran kemudian ditafsirkan sesuai dengan penafsiran beliau sendiri. Ini termasuk Qur'aniyun dan falasifah. Apa falasifah? Filsafat. Ini saya perhatikan dari wawancara beliau ya, dari baik cara penyampaiannya, cara ngomong, cara berargumennya, ya lebih ke Qur'ani, ya Qur'aniyun, dan lebih ke filsafat. Jadi main filsafat dalam cara berdalilnya. Baik ya. Makanya kok dalil sholat kok cuma dicukupkan di dalam Quran saja, padahal mah dalil sholat dalam Al-Quran itu tidak cukup. Di dalam sholat nggak disebutkan ruku itu bagaimana, sujud itu bagaimana, tahiyat itu bagaimana, salam itu bagaimana, takbir itu bagaimana, nggak disebutkan cara caranya. Maka nggak cukup gitu. Kalau misalkan dengan dalil sholat ini diambil dari Quran, terus dari rukunya dia dari mana gitu. Ini yang saya perhatikan ya, bisa salah bisa benar, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini permasalahan yang pertama terkait shaf laki-laki dan shaf perempuan yang bercampur. Kemudian kontroversi yang kedua juga terkait shaf sholatnya dengan memakai social distancing, seperti sebagaimana ketika terjadi corona, berjarak. Dalilnya apa coba? Pendapat beliau apa? Argumennya, kenapa Pak harus pakai social distancing, harus berjarak? Padahal kalau kita yang sering sholat kan, udah sholat semua ini? Masih ada yang belum sholat, masih ada. Akhwat biasanya, laki-laki sholat semua. Dilihat dari mukanya, masya Allah, soleh semua, insya Allah. Antum kalau sholat, bagaimana shafnya? Lurus dan rapat. Ada sebagaimana Nabi SAW bersabda, sawu sufufakum ka'ina taswiyatin sufuf min tamami as-shalah. Dalam sabdanya lain, hadu bainal manaqibi wal aqdam, dirapatkan antara pundak dan kakinya. Jadi hadis yang pertama suruh lurus, hadis yang kedua suruh rapat antara
pundak dan kakinya ditempelkan. Nah ini pakai social distancing. Kok bisa? Dari mana dalilnya? Dalilnya beliau ini dari usul fikih kalau saya perhatikan ya. Dari sadud darai. Apa sadud darai? Jadi mencegah maslahat ataupun mencegah mudarat yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kita mau mengambil keputusan A atau B, dilihat nanti ke depannya mana yang lebih mudarat, mana yang lebih maslahat. Misalkan kalau kita pilih A, kemungkinan nanti bakal begini, kemungkinan bakal begini. Kalau misalkan kita B, itu lebih afdal karena begini, maka dia pilih B. Namanya satu darai. Nah, beliau ini memakai usul fikih ini satu darai. Sebagaimana pada tahun 2019 lalu terjadi corona, kita social distancing sholatnya. Walaupun mohon maaf kalau saya anti, walaupun di zaman corona masih mending sholat di rumah bareng keluarga tetap dengan rapatkan soft daripada harus sholat dengan social distancing. Karena kita ini udah wudhu, insya Allah suci tangannya. Apalagi seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut untuk bersih. Orang yang sholat udah pasti bersih. Insya Allah gak ada virus, gak ada kuman orang yang sholat itu. Insya Allah. Ya. Apalagi yang sholat orang Indonesia. Yang saya perhatikan orang Indonesia itu kalau sholat lebih memperhatikan daripada orang Arab. Orang Arab tukang kuli kalau mau sholat tinggal wudhu sholat walaupun bajunya kotor, ada tanahnya, ada ini ya tetap sholat karena memang nggak najis. Tapi kalau orang Indonesia sangat berhati-hati kalau sholat, ada tanah sedikit aja itu nggak mau tuh dipakai tuh, masih beli ganti sarung, ya nggak? Jadi insya Allah kalau orang Indonesia sholat itu insya Allah pasti bersih, jauh dari kuman apalagi virus. Nah, beliau berpendapat sebagaimana di corona terjadi social distancing, maka kita ini harus berhati-hati nih. Takut nanti ke depannya terjadi lagi wabah, ya kita masih mending tetap social distancing. Ditambah lagi dengan kata beliau kejadian pada tahun 1948. Saya yakin antum belum hidup gitu. Tahun 1948. Ada apa pada tahun 1948? Di situ terjadi wabah juga ternyata. Jadi wabah pilek. Kalau kita sih pilek ya, kan corona juga flu ya asalnya. Wabah pilek, flu ataupun ya seperti corona dan macam-macam ini sebenarnya bukan hal yang pertama. Dari tahun-tahun yang lalu udah ada. Waktu kita zaman kita aja, yang waktu kita kecil, ada kan dengan flu burung, flu babi. Ya kan, ada kan? Kalau flu manusia ada nggak? Nggak ada. Nah, di tahun 48 ini ada juga namanya wabah, namanya flu Spanyol. Kata beliau ya, flu Spanyol. Nggak tahu tuh jenis flu Spanyol mana. Mungkin kalau kita bersin bisa ngomong bahasa Spanyol mungkin. Ya, wallah alam. Dan jelas kata beliau, nah dari semenjak wabah ini kan nanti akan terjadi wabah lagi. Daripada kita nanti softnya rapat-rapat, kemudian nanti tiba-tiba ada wabah, kemudian kena semuanya, maksudnya dari sekarang tetap pakai social distancing. Biar nanti suatu ketika ada wabah, ya kita udah ancang-ancang, sudah persiapan untuk menghadapi wabah tersebut ketika sholat dan ibadah dan tetap melaksanakan ibadah. Masuk akal nggak? Nggak masuk? Masuk nggak? Masuk. Ya. Kalau dari segi dalil nggak masuk. Ya. Kalau dari segi dalil nggak masuk. Tapi kalau dari segi akal pikiran mungkin masuk. Cuma di sini kalau kita boleh mengkritisi, pertama, setiap permasalahan agama itu harus disandarkan dengan dalil yang sahih dan shorih. Dalil bukan cuma sahih, benar, tapi harus shorih. Apa shorih? Jelas. Jadi dalilnya harus benar, juga harus jelas. Bukan benar tapi nggak jelas. Jadi dia harus benar dan harus jelas. Ini kalau permasalahan dalam ibadah. Apalagi ini permasalahan wabah. Siapa yang bisa memprediksi dari kita semua nih, dari sekian ratus orang yang hadir sekarang nih, siapa yang bisa memprediksi wabah bakal datang di tahun berapa? Ada yang nggak? Nggak ada. Itu termasuk hal yang gaib. Allah yang memberikan. Entah mungkin berapa tahun, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun depan, mungkin 3 tahun, 4 tahun, wallahu a'lam. Nah kita ini hal yang gaib yang seharusnya kita tidak masuk dalam ranahnya. Nah kita kok bisa masuk gitu. Seakan-akan
seakan-akan nanti di masa depan pasti akan ada wabah gitu. Sudah mendoakan bahwa nanti akan ada wabah. Padahal semoga aja bisa jadi nggak ada wabah. Mungkin bisa jadi bukan wabah yang datang, kiamat langsung mungkin. Ya kan? Ini hal yang belum pasti gitu. Tetapi sudah menerka-nerka dan ini tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam agama. Ini dalilnya. Maka ya kita tetap kritisi, ini sesuatu pemikiran yang salah. Apalagi yang dimana beliau ini masih mengaku mengatasnamakan Islam, kan? Masih mengatasnamakan Islam. Berarti kalau masih mengatasnamakan Islam, jadi dia harus ikut dengan tata cara Islam, dengan dalil-dalil Islam. Nah, baik ya. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga juga, dari kebanyakan tata cara ibadah yang beliau lakukan, kayak tadi ya, softnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian social distancing, kemudian adan yang tahu cara adannya. Ya. Kang Gusti mungkin bisa meragain. Boleh, silakan peragakan. Habis peragakan kita tahdir. Ya kan, dari hal-hal yang ibadah yang mohon maaf mungkin dimodifikasi ataupun dia buat sendiri, dia mengatasnamakan agama, kemudian berdalih dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Ini juga sesuatu yang salah. Jadi hampir semua dalil-dalil yang beliau pakai ini yaitu tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Bolehlah jika memang beliau mengatasnamakan kebebasan beragama. Ya nggak salah sih. Dalam undang-undang memang disebutkan semua penduduk bangsa Indonesia ini itu dipersilahkan untuk melaksanakan ritual agamanya masing-masing sebebas-bebasnya sesuai dengan agamanya, ya enggak? Enggak ada yang salah. Enggak ada salah. Memang kita dituntut dan dipersilahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan bebas memilih agama dan melaksanakan tata agama kita sendiri. Namun bukan berarti kita membuat agama baru. Ini beda konteks sebenarnya. Kebebasan agama dengan membuat peraturan di agama itu sendiri beda konteks. Bisa dipahami nggak? Jadi beliau itu membuat aturan baru dalam agama yang sudah ada dengan dalil kebebasan beragama. Nggak nyambung sebenarnya. Karena dalam undang-undang itu kebebasan beragama itu ya kebebasan kita memilih agama mana, kemudian kebebasan melakukan ritual agama itu sendiri. Bukan bebas membuat aturan agama. Beda. Masalahnya dia ini mengaku Islam, berarti seharusnya terikat dengan aturan-aturan Islam. Bukan dia mengaku sebagai agama Islam, tetapi bebas milih ibadahnya sendiri. Paham nggak? Jadi nggak main nyambung dalilnya. Apalagi dengan hak asasi manusia dihubung-hubungkan dengan masalah ibadah. Kayak mohon maaf, perempuan boleh jadi imam. Kemudian perempuan nanti ya, ini baru wacana kata beliau ya, baru wacana nanti perempuan akan jadi apa? Khotib di mimbar. Ya enggak? Nah ini dalilnya juga sama, hak asasi manusia. Nggak boleh, udah jelas. Sebenarnya salah nggak sih kalau misalkan perempuan itu jadi imam laki-laki ketika sholat, ataupun perempuan itu jadi khotib ketika sholat Jumat? Salah nggak sih sebenarnya? Coba untuk pikir sendiri, salah nggak sih? Salah nggak? Ada yang berani jawab? Halo kakak, teteh. Ini jadi doorpress nih. Langsung aja ya. Langsung aja di doorpress ya. Kira-kira salah nggak kalau misalkan perempuan menjadi imam laki-laki dan menjadi khotib di sholat Jumat? Baik, siapa yang Ustaz Ruli? Oh iya. Kenapa Kang Ruli salah? Alasannya apa?
Itu kan dari segi konteks agama. Dia kan pakai filsafat ya, pakai nalar gitu ya. Nalarnya apa gitu? Kenapa salah? Nanti kalau udah dijadwalin total dianya pet. Haid gitu. Haid. Lagi khutbah haid gitu ya. Gak sah sholat ya Ustaz ya. Bisa. Iya. Tapi mungkin dia punya pendapat baru mungkin haid bukan penghalang sholat bagaimana? Waduh, udah itu udah. Apa coba? Ya mungkin masuk ya. Dapat topres ya. Siap, siap. Masuk dulu ya. Insya Allah ya. Kalau nggak terima boleh balikin lagi ke saya. Salah memang. Pertama memang kalau kita ngeliat dari segi agama udah salah, udah pasti nggak ada dalilnya. Udah nggak ada tuntutannya dari Nabi SAW. Dari segi fitrah akal pun nggak sesuai. Kenapa? Tidak selamanya permasalahan laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Gak bisa. Antum mau pakai kerudung? Mau nggak? Pakai lipstick? Mau nggak? Apakah bisa disamakan? Oh, laki-laki boleh memakai lipstick, boleh memakai kerudung? Gak bisa. Karena fitrahnya sudah berbeda. Oleh karena itu, dalam agama, terutama Islam ini sangat menjaga fitrah manusia. Laki-laki diciptakan dengan ketangkasannya, dengan wibawanya, dengan tegasnya. Perempuan diciptakan dengan lembutnya, kasih sayangnya, hatinya. Sudah berbeda. Dari segi bentuk pun berbeda. Laki-laki ganteng-ganteng, ada jenggotnya, ada kumisnya, masya Allah, telanya cingkrang, masya Allah. Perempuan diciptakan beda dengan laki-laki. Lantas tidak semua permasalahan bisa disamakan dengan laki-laki. Apalagi dalam permasalahan ibadah. Ya, salah satu contoh tadi mungkin ya, lagi sholat, lagi ngimamin, tiba-tiba haid. Mohon maaf, lagi nggak pakai pembalut lagi, ucur langsung. Itu bahaya, kan? Berarti memang sudah fitrahnya perempuan itu tidak bisa di depan laki-laki. Sepinter apapun, sehebat apapun perempuan itu tugasnya mendukung laki-laki, bukan memimpin laki-laki. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Langsung semangat mas saya ini. Ini kalau laki-laki mengartikan qawwam beda lagi nih tafsirnya ini. Apalagi ada Ustaz Adin sekarang baru datang. Beda ini tafsir qawwamnya beda. Perkasa. Ya. Emang udah dikasih rumusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu yang pemimpin perempuan akan selalu ada di depan perempuan. Perempuanlah yang menjadi pendukung laki-laki. Oleh karena itu, saya sebenarnya lupa mengutip istrinya, saya sudah bikin satu artikel, saya lupa untuk share di grup Fatwa Muslimah ya. Jadi laki-laki yang soleh, anak yang soleh dan solehah itu berasal dari ibu yang soleh dan solehah. Benar, perempuan itu selalu ada di belakang laki-laki. Tetapi dengan perempuan, laki-laki bisa memimpin. Dengan perempuan, laki-laki bisa jadi hebat. Dengan perempuan, laki-laki bisa maju. Kenapa? Karena ada yang dorong. Coba kalau dua-duanya di depan, laki-laki sama perempuan di depan, siapa yang dorong? Gak ada. Bagaimana mau maju? Dan oleh karena itu sifatnya perempuan itu mendorong laki-laki. Ini saya mengutip dari salah satu ulama ya, yang saya baca itu. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang hebat, suami yang hebat, anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang hafid Quran, anak yang jadi ulama, itu semuanya berkat para perempuan, bukan para laki-laki. Makanya seharusnya ketika kita nih yang sudah berkeluarga, yang punya anak nih, mendapatkan anak yang soleh, hafid Quran, jadi mubalik, bapak-bapak gak boleh sombong. Yang harusnya sombong itu ibu, karena anak bisa soleh itu berkat ibu. Bapak-bapak tugasnya kebanyakannya di luar nyari rezeki, ngasih nafkah udah beres, kebanyakannya jarang ngurusin anak. Ketika anak kita sukses, yang paling sombong bapaknya. Salah. Seharusnya yang paling sombong itu ibunya. Kenapa? Berapa banyak menghafal Al-Quran, berapa banyak pendai, berapa banyak mubalik yang
hebat itu gara-gara siapa? Ibunya. Contoh, ambil satu contoh simple. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenal? Kenal enggak sih? Tahu? Tahu. Kenal enggak ya? Cuma tahu. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i udah hafal Quran, udah hafal kitab hadis, kemudian pintar segini, jadi mubalik, jadi dai, jadi ulama besar. Berkat siapa coba? Berkat ibunya. Berkat ibunya. Ibunya yang mendidik, ibunya yang mengkader, ibunya yang mentarbiyah. Jadilah seperti Imam Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu berkat ibunya, bukan bapaknya. Jadi memang fitrahnya perempuan itu tidak harus di depan, dia berada di belakang, tetapi dengan mereka lah bangsa, negara, agama, laki-laki, perempuan, semua anak-anak itu bisa maju. Ya. Tahu ya? Kemudian kontroversi yang keempat juga permasalahan, beliau pernah mengatakan dalam agama ataupun dalam suatu permasalahan jangan cari persamaan. Kalau cari persamaan semuanya akan hancur. Jadi jangan cari persamaan. Kita sama antum ya jangan cari samanya, cari bedanya. Gimana tuh? Saya sama antum, daripada cari samanya boleh cari bedanya. Karena kalau cari samanya itu akan hancur. Ini justru salah. Salah. Kenapa? Agama kita itu justru menganjurkan kita untuk bersatu. Justru menganjurkan kita itu untuk sama, bukan untuk beda. Karena dengan perbedaan kita terpecah. Karena dengan perbedaan kita terbelah. Karena dengan perbedaan ya udah kita sendiri-sendiri nggak akan bersatu. Ya enggak? Makanya hadis yang mengatakan al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan ulama, ikhtilaf para ulama itu rahmat. Ini hadis palsu. Karena dalam hadis-hadis di ayat Al-Quran berapa banyak Allah mengatakan, bahkan Nabi-Nya SAW menyebutkan kita itu untuk bersatu, bukan untuk berbeda. Dan kita kalau mau mencari ikhtilaf para ulama, baik dalam fikih, dalam tafsir, dalam usul dan lain-lainnya, itu tidak mungkin banyak, sedikit sebenarnya, sedikit. Baik dalam permasalahan sholat misalkan, antara yang kunut, yang nggak kunut, antara yang bismillah, itu doang. Nggak ada pendapat-pendapat lain, nggak ada pendapat-pendapat tambahan, sedikit. Hanya beberapa permasalahan saja yang dimana para ulama itu berbeda. Ada permasalahan-permasalahan yang sekarang jadinya banyak, dikit-dikit ikhtilaf, dikit-dikit ikhtilaf, dikit-dikit perbedaan. Itu sebenarnya hasil kita sendiri sebenarnya. Hasil kita sendiri. Rasulullah tidak pernah mengajarkan perbedaan kecuali di beberapa hal saja. Enggak semuanya harus berbeda. Nah ini juga yang sebenarnya dalam zaman sekarang ini yang mungkin harus kita perbaiki. Udah sih ikhtilaf ulama, udah sih berbeda ini ikhtilaf masalah furu'. Sebenarnya enggak seperti itu sebenarnya. Bukan semua perbedaan itu berdasar. Enggak semua perbedaan itu benar. Enggak semua perbedaan itu diterima. Karena agama kita tuh enggak mengajarkan perbedaan. Apa cuma Jumat? Tapi mengajarkan persatuan, kesatuan dan persamaan. Oh ya, memang dulu benar. Ketika misalkan dulu kan memang di mayoritas di masyarakat kita kan patokan cuma satu, sholat satu, doa satu, puasa satu. Gitu. Ketika ada yang berbeda langsung ditahdir, langsung disesatin, langsung dikafirin. Gitu. Dulu pendapat ya ada perbedaan itu mungkin benar, tetapi ternyata pemahaman ini menjadi berkembang. Akhirnya apa? Akhirnya di setiap permasalahan itu harus ada perbedaan. Zaman sekarang, coba antum perhatikan, setiap permasalahan agama pasti ada perbedaan. Zaman sekarang, padahal zaman dulu perbedaan itu sedikit. Kemudian berkembang lagi, semua perbedaan itu bisa diterima. Udah sih, berbeda pendapat ini ulama ini udah sih, jauh-jauh ya. Enggak seperti itu sebenarnya. Kalau bisa justru kita satukan, mana sih yang harus diambil? Paham nggak ya? Jadi justru dengan kita sama, itu justru menyatukan kita. Nah, antum kalau udah berbeda, ya antum sama saya nih, saya milih A atau milih B, bersatu enggak? Ya enggak lah. Saya mau milih A sana, ini milih B sana, enggak bakal bersatu. Kemudian yang kelima,
Hah? 1 jam lagi? Oh 10 menit lagi. Oh udah agak 9:06 ya, Masya Allah. Baik. Beliau pernah menyampaikan bahwa agama itu milik pribadi. Ini baru 5 loh. Saya menemukan 53. Ini baru Mungkin 5. dibuat part 2 Ustaz, insyaallah. Part 2 tahun depan. kita cocok kalau waktu Ustaz dulu. Ini saya menemukan kontroversi 53 gitu, penyimpangan atau pemikiran yang berbeda ya. Ini baru kelima ya. Yang kelima ya, agama itu milik pribadi. Agama milik pribadi. Mohon maaf, ini salah banget. Agama itu bukan milik pribadi. Agama itu mohon maaf milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala jika itu Islam. Tetapi memilih agama itu yang milik pribadi. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena itu nama pribadi. Antum milih agama A, B, C, D, E, M sampai Z itu pribadi antum. Tetapi agamanya itu milik Tuhan masing-masing. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia berstatement bahwa agama itu pribadi, ya akhirnya dia membuat ibadah-ibadah yang baru. Karena anggapnya agama itu milik pribadi. Tetapi masih mengatasnamakan Islam. Makanya dalam hati saya ketika meneliti ini ya, membaca ini juga, nah kenapa nggak bikin agama baru saja sekalian gitu loh? Jangan mengatasnamakan Islam. Kalau memang agama itu milik pribadi, udah bikin agama sendiri aja, agama Panji misalkan, PG. iya, atau agama PG misalkan ya. Baru terserah tuh mau bikin ibadah apapun, kita nggak jadi masalah karena udah berbeda agamanya. Tapi ketika dia mengatasnamakan Islam kemudian berbeda dari Islam, ya ini kita harus permasalahkan, harus kita kritisi. Karena agama itu bukan milik pribadi, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 10 menit. Baru 10 menit. Baik. Ini baru 5 ya. Ingat baru 5. Saya berarti kurang berapa lagi? 48 lagi. Ini belum selesai sebenarnya. Survei riset saya belum selesai sebenarnya. Karena kemarin saya dikasih oleh Ustadz Ruli 3 buku. Yang satu tebal segini, satu tebal segini. Alhamdulillah 1 malam nggak selesai bacanya. 3 buku segini semua. Ya, belum selesai ya. Jadi ini riset masih berkepanjangan sebenarnya. Ini hanya riset sementara yang saya hasilkan ya, yang baru saya rampungkan. Masih banyak lagi. Belum saya bahas masalah NII-nya nanti. Karena dia kan terduga terkait dengan NII, kemudian terduga dengan komunis, kemudian terduga dengan hal-hal yang lain lah. Ya, mungkin kita bahas nanti ya. Baik ya. Cukup. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah buat Ustadz Imran Masadi sudah menyampaikan beberapa penyimpangan tadi ya yang sudah dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun, dan itu riset menurut beliau. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang nggak sepakat atau tidak pendapat, itu saja boleh disangkal gitu. Nah, sekarang kita Bisa salah, bisa benar. Iya, benar. Karena ini Bisa belum salah. fix juga ya. belum bedah buku juga. Oke, Masya Allah. Baik, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan. Oh, Masya Allah, Kang Ibnu sudah menyiapkan pertanyaan sepertinya, Masya Allah. Fadal akhi, kenalan dulu ya biar pada tahu. Yang belum kenal boleh catat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Ibnu Umar. Mau nanya tadi kan kalau perempuan khotib nggak boleh depan jamaah laki-laki ya. Kalau konteksnya misalkan sholat Jumat berbeda, misalkan dipisah, misalkan masih